Hujan turun deras malam itu. Di pinggir jalan, seorang wanita tua duduk memeluk das kain lusuh berisi pakaian seadanya. Jaket tipis yang ia kenakan sudah basah kuyup, membuat tubuhnya menggigil hebat. Wajahnya pucat, bibirnya membiru. Dia adalah Bu Siti, seorang ibu yang dulu rela bekerja dari pagi hingga malam demi membesarkan anaknya, Raka. Di tengah derasnya hujan, Bu Siti mencoba melindungi dirinya dengan selembar plastik bekas. Orang-orang yang lewat hanya menoleh sekilas, lalu melanjutkan langkah. Tak ada yang tahu bahwa ia baru saja diusir dari rumah anak kandungnya sendiri. Sore tadi, Raka memintanya untuk pergi. Alasannya sederhana, tapi menusuk hati. Ibu bikin rumah ini sumpek. Menantu ibu nggak nyaman kalau ibu terus tinggal di sini. Kata-kata itu bagai pisau yang menusuk dada Bu Siti. Padahal, rumah itu dibangun dari hasil keringatnya. Dulu, ia menjual kebun warisan untuk membantu Raka membeli tanah. Ia juga bekerja keras sebagai penjual sayur keliling demi membiayai kuliah anaknya itu. Tapi kini, di usianya yang renta, ia malah tak punya tempat untuk pulang. Suara gemuruh hujan bercampur dengan suara motor dan mobil yang melaju kencang. Bu Siti menatap jalanan, berharap ada seseorang yang peduli. Namun tak seorang pun berhenti. Dinginnya malam menusuk tulang, tapi yang lebih menyakitkan adalah dinginnya hati anak yang ia besarkan dengan penuh cinta. Bu Siti menarik nafas panjang, menahan tangisnya. Dalam hati ia berbisik lirih, "Ya Allah, kalau memang ini jalanku, berikan aku kekuatan." Di tengah malam yang dingin, pikiran Bu Siti melayang ke masa lalu. Ia ingat saat Raka masih kecil sering menangis kelaparan karena mereka tak punya uang untuk membeli beras. Ia rela bekerja mencuci pakaian tetangga hingga larut malam demi bisa menyediakan makanan sederhana. Raka kecil dulu selalu memeluknya erat sambil berkata, "Bu, kalau aku besar, aku akan bahagiain ibu." Janji itu tertanam kuat di hati Bu Siti. Ia percaya anaknya akan menjadi penopang hidupnya di hari tua. Namun, kenyataannya sangat berbeda. Setelah Raka sukses dan menikah, ia mulai jarang mengajak ibunya berbicara. Semua urusan rumah tangga diatur oleh istrinya, dan Bu Siti merasa dirinya hanya seperti tamu di rumah anaknya sendiri. Siang tadi, menantunya mengeluh kepada Raka bahwa kehadiran Bu Siti membuatnya tidak leluasa. Raka tanpa pikir panjang, memutuskan untuk meminta ibunya pergi. Tidak ada pelukan perpisahan, tidak ada air mata penyesalan, hanya tatapan dingin dan ucapan singkat, "Ibu cari tempat lain saja." Bu Siti menunduk, mencoba memahami apa salahnya. Yang ia tahu, satu-satunya keinginannya hanyalah melihat anaknya bahagia. Tapi kini ia merasa seperti beban. Hujan mulai reda, namun tubuhnya tetap menggigil. Angin malah menusuk, membuat sendi-sendinya terasa nyeri. Bu Siti menatap langit yang gelap, berdoa agar Allah membukakan jalan walau ia sendiri tidak tahu akan kemana melangkah. Ketika Bu Siti hampir tak sanggup menahan dingin, sebuah payung besar tiba-tiba menutupi kepalanya. Seorang perempuan muda dengan wajah penuh simpati berdiri di depannya. "Bu, ibu nggak apa-apa, mari ikut saya, di sini dingin sekali," ucapnya lembut. Namanya Laila, seorang pedagang makanan kecil di pasar. Ia sering melihat Bu Siti membantu orang-orang tanpa pamrih, namun tak pernah tahu kalau beliau dalam kesulitan. Tanpa banyak tanya, Laila mengajak Bu Siti ke rumah kontrakannya yang sederhana. Di sana, Bu Siti diberikan baju kering, segelas teh hangat, dan semangkuk bubur. Air mata Bu Siti menetes. Bukan hanya karena kehangatan tubuhnya kembali, tapi karena merasa masih ada orang yang peduli. Malam itu, mereka berbincang lama. Laila terkejut mendengar kisah Bu Siti. "Bu, kalau ibu mau, tinggal saja di sini sementara. Saya sendirian dan rumah ini masih ada kamar kosong," kata Laila. Bu Siti terdiam. Hatinya campur aduk antara terharu dan malu. Tapi ia tahu Allah menjawab doanya dengan cara yang tak disangka-sangka. Beberapa minggu kemudian,
Bu Siti mulai membantu Laila berjualan di pasar. Hidup sederhana, tapi tenang. Ia merasa dihargai, walau hanya dengan pekerjaan kecil dan rumah kontrakan yang sempit. Suatu hari, seorang tetangga lama datang membawa kabar. "Bu, anak ibu, Raka, dia jatuh sakit. Katanya usahanya bangkrut. Istrinya juga pergi meninggalkannya." Bu Siti terdiam. Hatinya bergetar. Meski rasa sakit di hatinya belum hilang, ia tetap seorang ibu. Dalam hatinya masih ada kasih sayang yang tak bisa padam. Tanpa pikir panjang, ia meminta izin kepada Laila untuk pergi menjenguk Raka. Saat tiba di rumah yang dulu ia tinggali, Bu Siti melihat anaknya duduk lemas di teras. Tatapan Raka berubah kaget ketika melihat ibunya datang. Air mata langsung mengalir di pipinya. "Bu, maafin aku," ucapnya lirih sambil terisak. Raka menangis seperti anak kecil, memeluk kaki ibunya erat. Aku sudah keterlaluan, Bu. Aku usir ibu, padahal semua yang aku punya dulu dari ibu. Sekarang, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Bu Siti menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Nak, ibu ini hanya ingin melihat kamu bahagia. Kalau kamu jatuh, ibu nggak akan membiarkan kamu sendirian." Mereka berpelukan lama di teras itu, tanpa peduli tatapan orang. Raka merasakan hangatnya pelukan yang dulu selalu menenangkannya. Di tengah keterpurukan, ia sadar bahwa harta terbesar yang pernah ia miliki adalah kasih sayang ibunya. Sejak hari itu, Raka bertekad memperbaiki hidup dan hubungannya dengan sang ibu. Ia bekerja keras dari nol, dan Bu Siti memilih tinggal bersamanya lagi. Namun kali ini bukan sebagai orang yang dipandang sebelah mata, tapi sebagai sosok yang dihormati. Bu Siti tahu, luka di hatinya mungkin tak akan hilang sepenuhnya. Tapi, melihat anaknya kembali ke jalan yang benar adalah obat terindah yang Allah berikan.